Untuk itulah pada hari ini di tengah guyuran hujan, seluruh jajaran Asosiasi Berangga Kelima Indonesia bertekad bulat mengantarkan Pramono Anung terpilih satu putaran jadi gubernur DKI Jakarta. Saya dengan yel-yel tadi di awal penggusuran no, pemberdayaan yes, saya bagian dari komitmen itu karena udah dianggap sebagai dewan kehormatan. Kalau gak belani UMKM ke Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di jakartainsight.com Special Dialog. Kali ini menghadirkan sosok bintang tamu spesial, yaitu Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, yaitu Dr. Ali Mahsun Atmo Biomed. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik Pak Rahman. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Pak Dokter. Pak Dokter, pada episode kali ini Ya. Sebelumnya kita sudah pernah berdiskusi berdialog mengenai sosok Prabowo Subianto di mata Ketua Umum KERIS ya, karena Dr. Ali juga merupakan Ketua Umum KERIS, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Nah, pada dinamika Pilkada DKI Jakarta dan dinamika Pilkada ini, Dr. Ali sendiri sebagai Ketua Umum KERIS yang juga pendukung diehard Prabowo ini kan memilih mendukung sosok Mas Pramono Anung di Pilkada DKI Jakarta. Ini apa yang melatar belakangi sosok pendukung diehard Prabowo yang akhirnya juga diehard mendukung Pramono Anung seperti itu? Jadi begini Pak Rahman, Indonesia itu membutuhkan sosok pemimpin ikhlas namanya Prabowo Subianto. Itulah dasar utama saya pimpin 110 organisasi usaha ekonomi rakyat diehard menangkan Prabowo satu putaran Pilpres 2024. Karena tantangan persoalan Indonesia ke depan itu sangat berat dan kompleks, khususnya wajib sukses menjemput puncak bonus demografi. Kalau bukan pemimpinnya ikhlas seperti Prabowo, maka yang terjadi sebaliknya Pak Rahman. Akan terjadi malapetaka demografi, pengangguran, kemiskinan, bahkan kelaparan membludak di mana-mana, dan itu resiko kepada NKRI. Namun dalam Pilkada Jakarta, saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa Jakarta pun sebagai miniatur Indonesia membutuhkan sosok gubernur yang ikhlas, yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan, sama dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, sebagai Ketua Asosiasi Berangga Kelima Indonesia, untuk khusus Pilkada Jakarta, karena sebagai miniatur Indonesia, saya punya keyakinan besar bahwa Pramono Anung adalah similar dengan Prabowo Subianto. Kalau Prabowo dibutuhkan untuk Indonesia, Pramono Anung dibutuhkan untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Pramono itu ikhlas, tidak punya ambisi sedikit pun menjadi gubernur, dan begitu mendapatkan panggilan amanah Ibu Pertiwi, semua kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ditanggalkan oleh Pramono Anung dan berkomitmen akan menjadi pelayan rakyat. Dan yang kedua, Mas Rahman, saya punya keyakinan yang sangat kuat. Indonesia membutuhkan Pramono Anung sebagai jembatan stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sudah ditunjukkan oleh Pramono selama era reformasi. Selama 26 tahun, Pramono Anung adalah tokoh nasional yang selalu merangkul, diterima oleh semua elit politik, dan membuktikan diri sebagai jembatan stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Puncaknya tanggal 15 Oktober 2024, ketika Pramono sowan ke kediaman Presiden Prabowo Subianto, yang seakan-akan Indonesia terjadi sesuatu tanggal 20 Oktober pelantikan Prabowo sebagai Presiden, langsung adem ayem tentrem, dan pelantikan Prabowo berjalan lancar dan sukses. Baik Pak Dr. Ali, jadi kita sudah sama-sama mendengar ya ternyata penjelasan
mengapa seorang Dr. Ali yang merupakan pendukung diehard Prabowo akhirnya melabuhkan pilihannya di Pilkada Jakarta ini kepada sosok Pramono Anung yang dianggap bisa menjembatani Ya. menjembatani antara kalangan elit dengan kalangan bawah. Nah, khusus untuk pedagang kaki lima ini kan juga merupakan komponen vital ya di Jakarta. Kita bisa melihat banyak di Jakarta ini banyak sekali isu-isu terkait penggusuran, ya kan, penggusuran PKL. Dan Dr. Ali, kita sama-sama tahu saat deklarasi dukungan untuk Pramono Anung, Dr. Ali dengan tegas mengampanyekan, mengaspirasikan bahwa penggusuran no, pemberdayaan yes. Apalagi ternyata diketahui Mas Pramono Anung ini diangkat sebagai Dewan Kehormatan APRI. Nah itu bagaimana ceritanya seperti itu, dan apakah kira-kira Mas Pramono Anung ini ke depan betul-betul berpihak pada sosok kepada kalangan PKL, pada kaki lima? Yang pertama, sejak beliau jadi Seskap 10 tahun yang lalu, Pramono adalah sosok yang sudah membuktikan diri berpihak pada pedagang kaki lima. Saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Indonesia 4 kali diundang Kementerian Sekretaris Kabinet untuk mengevaluasi pelaksanaan Perpres 125/2012 tentang penataan pemberdayaan PKL. Padahal Mensescap itu, Pak Rahman, tidak ada dalam 13 kementerian dan lembaga di Perpres itu. Itu bukti pertama Pramono sudah berpihak pada PKL sejak beliau jadi Seskap. Tidak ada tupoksi sebetulnya. Tidak ada tupoksi untuk mengurusi UMKM, mengurusi PKL dan. Tapi saat itu beliau mensupport dalam arti mensupport program-program yang Pak Ketum, Pak Dr. Ali sebagai Ketum APRI jalankan seperti itu ya? Bukan, jadi begini. Perpres 125 ini kan terbit tanggal 30 Desember 2012. Karena sudah lebih dari 5 tahun tidak dijalankan oleh Pemda dan kementerian, Seskap mengundang Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dan seluruh lembaga yang ada di Perpres. Yang itu 4 kali. Itu bukti konkret Pramono berpihak sama pedagang kaki lima. Yang kedua, Pak Rahman, tanggal 15 September 2021, Ketua Umum diundang Presiden Jokowi dan saya sampaikan di Istana Negara 4 poin. Salah satunya penghapusan utang UMKM. Yang menindaklanjutin adalah Mensescap Pramono Anung yang waktu itu mendampingi Presiden bersama Menko Teten Mas Duki. Yang ketiga, saya melihat sendiri di berbagai media bahwa selama beliau jadi calon gubernur Jakarta, Pramono Anung selalu menyapa rakyat, menyambangi rakyat, menyambangi pedagang kaki lima, UMKM, dan dia menyatukan diri dengan rakyat, khususnya rakyat yang tidak beruntung. Dan beliau menyampaikan bahwa saya ini kalau jadi gubernur adalah gubernurnya rakyat, bukan gubernur elit. Nah, 3 alasan inilah yang saya jadikan landasan sebagai Ketua Umum untuk menobatkan Pramono Anung sebagai Dewan Kehormatan Asosiasi PKL Indonesia. Oleh karena itu, pada saat deklarasi dukungan Asosiasi PKL Indonesia di Jakarta Selatan 3 November 2024, kami dengan tegas, saya akan pimpin sendiri, Daihat menangkan Pramono Anung didampingi Rano Karno 1 putaran Pilkada Jakarta. Namun memang saya minta 4 item harus dijalankan oleh Pramono ketika jadi gubernur. 1, tidak ada penggusuran PKL dan UMKM di Jakarta. Ini penting. Oleh karena itu, saya minta harus ada perda yang menjadi payung hukum. Yang kedua, bantuan 300 miliar per tahun untuk PKL dan UMKM itu harus direalisasikan, bagi saya anggap terlalu kecil dengan adanya Jakarta Funding. Kemudian yang ketiga, penataan kawasan ekonomi berbasis PKL dan UMKM seperti di Thailand, Singapura, sama Malaysia. Dan yang keempat, kita bersyukur Pramono Anung memberikan kesempatan berjualan di 1.527 taman di Jakarta untuk PKL 24 jam, Pak Rahmat. Baik. Ini semua saya kira Pramono tahu bahwa di DKI ini ada 400.000 pengangguran, mayoritas milenial Gen Z,
Jadi salah satu didorong untuk mengatasi pengangguran dan PHK. Itulah reasoning kenapa saya Dehat menangkan Pramono sebagaimana saya Dehat menangkan Prabowo Subianto. Ini panggilan Ibu Pertiwi. Jakarta ini adalah miniatur Indonesia. Harus dipimpin orang yang ikhlas, orang yang tidak ambisius, orang yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Artinya sosok yang inspiring, punya karakter kuat, sehingga Jakarta akan menjadi jembatan. Gubernur Jakarta itu jembatan bagi PKL UMKM ke pemerintah, jembatan rakyat kecil di Jakarta ini kepada pemerintah, juga jembatan rakyat PKL UMKM di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya hakul yakin Pramono Anung itu bukan sekedar semilir dengan Prabowo, tapi punya hubungan yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto, khususnya 5 tahun terakhir sama-sama menjadi pembantu Presiden Jokowi gitu Pak. Ya Dokter Ali tadi Ya. sudah disebutkan ya bahwa alasan memilih Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta pada kontestasi pilkada ini karena memiliki banyak kemiripan dengan Presiden Prabowo ya. Betul. Walaupun sebetulnya Presiden Prabowo calon yang dia dukung bukan di Pramono Anung. Ya. Dan kita tidak bisa menafikan nih sebagai informasi kalau teman-teman melihat di sejumlah media bahwa deklarasi APRI pada tanggal 3 November 2024 adalah deklarasi yang pertama kali mencetuskan Pramono Anung dan Rano Karno menang Pilgub Jakarta satu putaran. Ya. Di mana saat itu survei sendiri belum terlalu menyatakan bahwa Pramono ini 50%. Tapi kita bisa lihat Dewasa ini pasca pemilihan malamnya sampai sekarang ini 28 November Pramono Anung deklarasi 50%,07. Nah ini bagaimana sebetulnya kerja dari APRI ini dalam mendukung kemenangan satu putaran ini dan mengapa begitu yakin seperti itu saat itu, Dokter Ali? Yang pertama, saya melihat sosok Pramono dan Bantul ini pekerja keras Pak Ahmad. Mas Pram itu satu hari tidak kurang 12 titik, Bantul tidak kurang 8 titik satu hari untuk menyapa rakyat. Artinya beliau memang kerja keras. Dan kedua, kemenangan Pramono Anung satu putaran bersama Rano Karno based on quick count, based on real count KPU 28 November 2024 50,7% itu adalah akumulasi dari kerja sama dan kerja bersama-sama antara pendukung dari unsur partai politik, dari organisasi termasuk Asosiasi Pedagang Indonesia, juga relawan serta endorse tokoh-tokoh besar. Memang saya sejarahnya adalah Mas Pram meminta ke saya untuk dibantu, ya. Kemudian kami hadir di kedatangan beliau, kami nyatakan Mas Pram saya bantu karena saya kenal Mas Pram sudah 24 tahun sejak tahun 2000, ya. Dan saya tahu betul Mas Pram itu siapa. Kemudian yang kedua, kami hakul yakin menang satu putaran karena di Jakarta ini Pak Rahman ada 650.000 unit usaha pedagang kaki lima dan UMKM sejalan. Artinya apa? Minimal 3 kali 650.000 suara yang ada di ekonomi rakyat, PKL dan UMKM. Target kami tidak muluk-muluk, 60% dari 650.000 itu ya. Kalau itu bisa kita lakukan konsolidasi secara masif, dan saya jadi ketua PKI sudah 13 tahun. Dan setiap ada case yang perlu hadirnya organisasi membela PKL dan UMKM, ketua umum saya pribadi turun ke lapangan. Dari di garis terdepan. Ya, kasus Monas, kasus Tanah Abang, kasus Ragunan, dan beberapa kasus penggusuran pedagang kaki lima. Selama saya jadi ketua umum, saya ada di garda terdepan. Kemudian yang ketiga, kami sudah terbiasa melakukan perang gerilya ekonomi rakyat pedagang kaki lima, Pak. Kami terjunkan pasukan-pasukan gerilya dari tingkat wilayah,
daerah kota kabupaten, kecamatan, hingga pimpinan paguyuban PKL dan UMKM. Saya bersyukur kawan-kawan ini dengan tulus dan ikhlas, ya, dengan semua usaha yang dilakukan oleh mereka, dan saya dapat laporan secara langsung. Dan pada tanggal 27 November 2024, alhamdulillah, dan hari ini ada kepastian dari Relkon KPU, Mas Pram Bandul dapat suara 2.184.555 atau 50,7%. Artinya menang satu putaran, karena undang-undang daerah khusus Jakarta itu mewajibkan 50% plus satu suara, Pak Ahmad. Bukan 1%. 51%, bukan 50 plus 1%. Artinya Realkon KPU Jakarta hari ini 50,7%. Oleh karena itu, Pak Rahman, saya menghimbau kepada KPU, Bawaslu, juga aparat pemerintah maupun negara untuk profesional, netral, tidak ada intimidasi, kita kawal bersama suara dari TPS hingga KPU DKI secara manual. Insya Allah 16 Desember 2024, Dewan Kehormatan Asosiasi PKL Indonesia Dr. Insinyur Pramono MM didampingi Haji Rano Karno SIP akan ditetapkan oleh KPU Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta 2024-2029. Harapan saya cuma dua, Pak Rahman, kepada Pramono. Satu, janji-janjinya kepada PKL dan UMKM selama masa kampanye diwujudkan dan saya pimpin sendiri untuk ngawal. Yang kedua, Mas Pram harus meneruskan menjadi jembatan Indonesia mewujudkan stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke Presiden Prabowo Subianto. Dan saya satu yakin Prabowo Subianto dengan Gubernur DKI adalah Pramono Anung, beliau akan menerima dengan tangan terbuka dan akan menjadi partner strategis dan partner sinergi kolaborasi untuk membangun Indonesia ke depan. Karena dengan dua tokoh ini punya karakter yang sama, ingin merangkul, ingin diterima oleh semua kekuatan. Prabowo selalu ngomong di berbagai kesempatan, waktu kampanye maupun waktu pidato pertama di MPR, ingin merangkul semua kekuatan bangsa. Demikian juga Pramono. Dan Pramono menyampaikan 50,7% ini karena beliau bisa merangkul rakyat, bisa merangkul PKL UMKM, bisa merangkul elit-elit politik baik nasional maupun tingkat DKI. Kasus hal terkait dengan surat dukungan Prabowo Subianto yang beredar di, kalau nggak salah, di Hari Tenang, saya kira menurut saya itu bukan sebuah endorsement secara serius dan bukan, dan akhirnya nggak terbukti di lapangan. Ya karena ini juga sebagai mungkin karena Pak Prabowo juga sebagai ketua umum Gerindra ya, dalam hal ini juga punya mungkin kewajiban untuk mendukung pasangan yang didukung oleh partainya. Tapi secara etik kan sebetulnya Pak Prabowo kan sebagai presiden ya, harus bisa merangkul semua ya. Tapi begini Pak Rahman, sejak isu itu muncul, ya, kan itu diketahui H-2, ya. Tapi saya mengatakan, ini nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh. Kalau Pak Prabowo serius, mohon maaf, kalau serius endorsement kepada 01 pasti menang. Karena nggak terbukti di lapangan, saya kira Pak Prabowo juga memiliki sebuah pandangan tertentu dan khusus kepada Pramono Anung, dan Prabowo juga yakin Mas Pram bisa menjadi partner sinergi kolaborasi sebagai gubernur DKI untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Baik Dr. Ali, terima kasih penjelasannya kepada kawan-kawan di JakartaInsight.com, pemirsa-pemirsa di JakartaInsight.com. Artinya kita dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi panjang lebar mengenai Pramono Anung yang begitu konsisten memperjuangkan hak-hak PKL, UMKM, rakyat kecil di Jakarta, yang buktinya sebagai Dewan Kehormatan APLI beliau menerima dengan tangan lebar ya, bahkan menerima APLI, dan itu pun disambut oleh APLI sendiri dengan kerja kerasnya sehingga Pramono Anung dan Rano Karno bisa unggul dari
survei yang tadinya 0, tapi berbalik, sehingga dibuktikan melalui hasil real count sekarang 50,07% berbanding dengan pasangan paslon 1 ya, 40%-an, dan paslon nomor 2 10%. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sosok Pramono Anung bisa menjadi jembatan dan kolaborator. Ya. Karena ada kekhawatiran kalau paslon yang terpilih bukan yang didukung oleh presiden, ini akan tidak terjadi sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa dari Dr. Ali bahwa kepemimpinan Pramono Anung nanti setelah dilantik tidak akan terjadi seperti itu ya Dr. Ali ya. Tidak, saya jamin Mas Pram juga menyampaikan di berbagai kesempatan kalau beliau jadi gubernur, dia akan taat azas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa pemerintahan provinsi itu adalah bagian dari pemerintahan pusat. Dia akan tunduk, patuh, taat kepada undang-undang. Dan Mas Pram tidak akan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pemerintahan pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Dr. Ali penjelasannya. Kita berjumpa kembali di dialog jakartainsa.com di episode selanjutnya. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pemahaman dan harapan yang baik untuk warga Jakarta dan PKL dan UMKM di seluruh Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Dr. Ali atas waktunya. Makasih Sehat Pak. selalu. Amin. Salam untuk teman-teman APRI semua. Pemberdayaan, yes. Penggusuran, no. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.